1 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Priyo Handoko SSY. Kajian kali ini mengangkat tema Makna Sabar dalam Al-Quran bagian kedua. Kajian kali ini masih diambil dari Kitab Minhajul Muslim. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid dari Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang dari satu kenikmatan tersebut, yaitu satu rahmat tersebut, terlahirlah kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya, yang dengannya kita bisa melihat hakikat kehidupan kita di dunia ini. Tidak malah menjadikan suatu tujuan utama kehidupan di dunia, akan tetapi tujuan utama kita, terminal akhir kita adalah kampung akhirat kita, kehidupan setelah kematian. Maka dari itu semua Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua ilmu, pengetahuan, pedoman yang disampaikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan itu semua, menjelaskan perkara-perkara kehidupan anak Adam di dunianya maupun kehidupan anak Adam kelak di akhirat, di alam barzakh, tatkala berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ketika seseorang mendapatkan ilmu agama, dipahamkan kepadanya pemahaman tentang kehidupan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari Rasulnya, yang kelak nanti dia akan merasakan kehidupan berikutnya adalah suatu kenikmatan yang begitu indah, begitu besar. Tatkala kita bisa mengerti tentang ilmu agama dan mendapatkan kebaikan yang begitu banyaknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tidaklah tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman tentang perkara agamanya. Bukan harta, bukan kenikmatan dunia semata,
tetapi ilmu, yang mana ilmu tersebut akan membuka banyak kenikmatan yang lainnya, pintu rezeki yang lainnya, asalkan dia memiliki kunci utama untuk mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan kehidupan di dunianya maupun di akhirat kelak. Maka berusahalah untuk iltimas, berusahalah untuk mengorbankan apa yang kita miliki dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan kebaikan yang begitu banyak, dengan bekal yang cukup, yang maksimal, sehingga kita betul-betul merasakan kenikmatan alam kubur kita, alam barzakh kita, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari segala macam bentuk adab dan memasukkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-8, ya betul? Yang mana kita masih berputar dalam permasalahan makna, hakikat, eksistensi sabar yang dijelaskan oleh pengarang rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan beliau, mengampuni segala macam bentuk dosa beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau atas ilmu yang beliau telah torehkan, yang telah beliau ajarkan kepada kita semua melalui tulisan-tulisannya. Maka kemarin terakhir kita telah mengambil 3 ayat, 1, 2. Ya, 2 ayat ya, 2 ayat. Betul? 3. Oh, 3 ayat. 3 ayat surat Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nahl. Iya, di situ ya. Yang mana dari 3 ayat kemarin begitu banyak faedah, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang mana kaitannya dengan makna sabar, sehingga kita bisa mengamalkan, berusaha untuk menjadi orang yang penyabar, yang mana insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kebaikan yang begitu banyaknya kepada orang yang penyabar, memiliki sifat sabar. Baik, kita lanjutkan dari keterangan penjelasan penulis setelah beliau menyampaikan ayat surat Al-Baqarah, surat An-Nahl, maka setelahnya beliau menyampaikan ayat selanjutnya yang kaitannya dengan makna sabar pula di dalam surat Luqman. Di dalam surat Luqman. Maka ayat ini menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anak beliau. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasbir 'ala ma asabaka, inna dzalika min azmil umur." Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada Luqman, sehingga Luqman menasihatkan kepada anaknya untuk bersabar. Maka beliau mengatakan kepada anaknya, bersabarlah engkau dari apa yang telah menimpamu, asabaka, dari apa-apa saja yang menimpamu, dari segala macam bentuk cobaan hidup di dunia ini. Dibutuhkan kesabaran dari semua cobaan, ujian yang datang menghampiri dalam kehidupan kita. Kenapa? Inna dzalika min azmil umur. Karena itulah perkara yang amat sangat baik, perkara yang amat sangat mulia, perkara yang amat sangat penting. Min azmil umur. Jadi ditegaskan oleh beliau akan makna sabar. Jadi awalnya beliau mengatakan kepada anaknya, bersabarlah dari segala macam bentuk cobaan yang engkau dapatkan, yang engkau rasakan. Kenapa kita harus sabar dari segala macam bentuk cobaan yang kita dapatkan? Itu adalah perkara yang azmil umur.
begitu indah, begitu pentingnya untuk dilakukan, diusahakan bagi seorang muslim. Maka di sini beliau menjelaskan apa pentingnya makna sabar dan alasan kenapa harus sabar. Karena tidaklah orang yang bersabar itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyaknya sehingga dia mendapatkan atau melakukan suatu perkara, perbuatan yang agung, yang mulia. Selain itu, yaitu selain perkara sabar, secara pemahaman kebalikan ayat ini, selain sabar yaitu amarah, sesuatu yang menafikan, meniadakan makna sabar, maka itu adalah salah satu perkara, perbuatan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Itulah nasihat singkat Luqman kepada anak beliau. Maka di sini kita bisa mengambil faedah yang amat sangat penting tatkala mengajarkan anak kita, ketika kita memiliki anak ataupun ketika memiliki adik ataupun siapa saja pada intinya secara umum, secara khusus ya anak-anak yang mereka masih banyak belajar, yang mana mereka butuh ilmu, bimbingan dari kita, maka perkara yang amat sangat penting untuk diajarkan kepada seorang anak adalah apa? Sabar, bersabar. Bukan perkara yang lainnya, tapi yang sangat penting untuk disampaikan kepada pendidikan kepada anak adalah perkara sabar, makna sabar. Terangkan kepada mereka tentang makna sabar. Tidaklah ketika mereka bisa bersabar, maka mereka mendapatkan perkara ya, akhlak, urusan yang sangat bagus, yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbing dia. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada orang tersebut yang memiliki sifat sabar. Kemudian kita berpindah selanjutnya kepada ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah. Dari surat Luqman sekarang berpindah lagi kepada surat Al-Baqarah. Yang sering kita ucapkan sekalipun orang awam selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Kalimat apakah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum, itu sebelumnya ya dipotong, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Pasti kami akan memberikan suatu cobaan, ujian bisyai'in minal khawf, dari perkara ketakutan, sesuatu yang akan menakutkan, membuat hati kita sedih, takut. Itu pasti sudah. Karena di dunia ini isinya adalah cobaan yang akan menyedihkan kita, yang akan memberikan suatu ketakutan kepada kita semua. Itu sudah pasti, hukum pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan itu semua. Ya, terkadang kita seringlah ada rasa-rasa takut di dalam hati kita dari perkara dunia kita. Tetapi setelahnya nanti Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dari ketakutan yang kita rasakan. Minal khaufi wal ju'. Begitupun yang kedua, Allah akan berikan cobaan, ujian kepada kita semua. Ju', kelaparan, kekurangan makanan, susahnya untuk mencari nafkah, susahnya untuk mencari makanan dan minuman. Baik dia susah mencari pekerjaan atau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan makanan, Allah tidak keluarkan makanan dari bumi, dan Allah tidak keluarkan air dari, turunkan air dari langitnya. Wal ju'i wa naqsi minal amwal, kekurangan harta yang ketiga. Terkadang kita merasakan sempitnya kehidupan kita di dunia ini. Awal-awal bulan kita mendapatkan banyak rezeki uang, tapi lambat laun hari berjalan, waktu semakin berlalu, maka harta kita berkurang, dan berkurang itu sudah hukum pasti Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dari kekurangan harta kita, minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan kematian. Kematian. Terkhususnya kematian-kematian orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membuat kita sedih, menangis. Wasamarot, dan kekurangan makanan. Terkadang para petani sudah maksimal untuk menanam
tanaman-tanaman mereka, padi mereka, buah-buahan mereka, dengan segala macam upaya mereka sudah lakukan, mereka kerahkan, akan tetapi Allah tidak izinkan untuk tumbuh, tidak menghasilkan buah-buahan, tidak menghasilkan panen yang cukup. Terkadang mati di awal tanaman tersebut, ketika awal-awal mereka menanam. Karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan hukum pasti sunatullah, itulah isi kehidupan dunia anak Adam. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa konsekuensinya atau solusinya. Apa solusinya? Satu saja dan banyak-banyak. Wa basyiris sabirin, kabarkanlah kepada mereka, yaitu kabarkanlah kabar gembira, kabar yang mengenakkan, menyenangkan hati bagi mereka orang-orang yang sabar. Kabarkanlah kepada mereka dengan kabar yang begitu baik, bagus, membahagiakan, menyenangkan kepada siapa? Mereka siapa? Orang-orang yang bersabar. Jadi bolehlah kita mendapatkan banyak musibah, cobaan-cobaan yang telah Allah jelaskan sebelumnya ini. Ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di lain waktu, di lain kondisi memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada mereka yang mampu menahan diri mereka, bersabar dari segala macam bentuk cobaan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu siapa orang-orang yang bersabar? Siapakah mereka orang-orang yang bersabar? Adalah ketika mereka diberikan cobaan, musibah. Cobaan apa? Musibah apa? Sebelumnya. Ya. Yang sering kita ucapkan apa? Kalimat hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara pemahaman awam, secara umum pemahaman kaum muslimin, kalimat ini terkhusus bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi ketika misalkan ada yang kecelakaan, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kaget, siapa yang meninggal? Padahal hanya kecelakaan aja, patah kaki doang, nggak meninggal. Atau kekurangan makanan, atau paceklik dan seterusnya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti konotasinya kembali kepada, disematkan kepada sesuatu yang telah meninggal dunia, seseorang yang meninggal dunia. Ini salah pemahaman ini. Jadi tidak hanya kepada orang yang meninggal dunia, tatkala seorang meninggal dunia kita mengucapkan kalimat ini, tidak, bukan hanya kepada itu saja. Dalilnya mana? Saatnya sebelumnya. Sebelumnya Allah rincikan itu, wala nabluwannakum, tidaklah kami akan memberikan suatu cobaan, bisyai minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kurangnya harta, wal anfusi wathamarat, ya, kematian dan kekurangan makanan. Sudah dijelaskan sebelumnya, itu musibah dunia. Nah, Allah berikan kabar gembira, yaitu kabar gembira tentang sorga, tentang kehidupan, kenikmatan sorga Allah Azza wa Jalla. Ya, wa basyiris sabirin, kabarkanlah kepada mereka kabar gembira. Kabar gembira apa nih maksudnya? Kabar gembira surga Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira akan kebaikan yang akan dia peroleh di dunianya, bukan hanya di akhirat saja. Di dunianya dia akan dapatkan pula. Bagaimana sering kita ceritakan kisah-kisah orang yang memiliki sifat sabar yang begitu besar, sehingga mungkin pada saat itu dia dalam keadaan hina, di bawah garis kehidupan, ya, betul-betul susah kehidupannya di dunia ini, tetapi di lain waktu Allah angkat, Allah tinggikan dia kepada kenikmatan yang tinggi, yang nikmatan yang indah di dunianya, belum lagi di akhirat kelak, terkhusus di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat busyra, basyir, yaitu kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Makna kabar gembira di dalam Al-Qur'an itu adalah sorga, sorga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, firmankan di dalam surat Al-Hadid, ya. Surat Al-Hadid ayat 12.
Surat Al-Hadid ayat 12. Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat, tidaklah engkau melihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim, yang nanti mereka akan diiringi dengan cahaya yang begitu terang benderangnya, baina aydihim, di depan mereka, wa biaimanihim, di kanan-kanan mereka. Jadi nanti kalau kita ke Sirat, semua orang pasti melewati apa? Sirat. Sirat itu lebih tajam daripada pedang. Bayangkan coba, lebih tajam daripada pedang. Jembatannya ya, jembatannya lebih tajam daripada pedang. Kalau kita melewati pedang aja sudah sakitnya luar biasa, pasti kebelah kaki kita. Nah, mungkin kita bisa melewati jurang yang jembatannya itu apa? Terbuat dari pedang. Tidak mungkin. Betul tidak? Nah, pasti semua manusia akan melewati itu semua. Wa inna minkum illa wariduha. Maka pada saat itu di bawahnya neraka, gelap gulita, betul-betul gelap gulita, menakutkan pastinya, butuh cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada orang yang dimudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya cahaya, lampu terang benderang, sehingga mereka bisa melewati dengan secepat mungkin sirat tersebut, jembatan tersebut. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka kabarkanlah kabar gembira bagi kalian, kabar membahagiakan bagi kalian semua hari ini, yaitu hari kiamat, jannat, surga. Tajri, yang surga tersebut di bawahnya ada air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan kalau kehidupan di dunia, kita punya rumah, ini di dunia nih ya, bayangin di dunia aja sudah enaknya luar biasa. Hotel bintang apa ini kira-kira? Jadi hotel atau rumah, di bawahnya itu ada sungai. Kaca berarti ya. Jadi enak gitu kalau tidur di bawahnya ada, ya bagaimana sih ketika kita punya rumah di sampingnya sungai, yang kalau kita tidur terdengar suara percikan-percikan air, wah enak banget kayaknya. Pasti dingin, ya, adem, enak, kulus pasti tidurnya. Itu dunia, ini surga ya, bisa dibayangkan. Logikanya bagaimana cara membuatnya gitu. Di bawahnya ada sungai yang terlihat dan dia kekal abadi selama-lamanya. Nah, kalau kenikmatan dunia nggak kekal, dia akan hilang, dia akan pudar, dia akan berkurang. Tapi kalau kenikmatan surga, khalidin, kekal, nggak berkurang sama sekali. Ibarat kata kalau punya motor di surga itu nggak perlu bensin, nggak perlu macam-macam, ya. Nggak perlu diservis, nggak perlu ganti aksesoris dan yang lainnya. Onderdil nggak perlu. Nggak perlu. Dia selalu kenikmatannya betul berkah, bertambah terus, tidak berkurang. Semakin nikmat, semakin indah. Mau makan, kerja dulu, enggak, tinggal minta aja, tinggal ngambil aja. Enggak perlu kerja, tinggal nyantai. Jadi dunia ini tempat kita bekerja lah. Dunia ini bukan tempat tujuan utama kita. Ibarat kata kita ini lagi berpergian, mampir di pohon untuk istirahat sejenak. Sehingga pohon tersebut kita tinggalkan. Karena kebutuhan kita hanya sekedar istirahat saja. Itu dunia. Kita tinggalkan akan kehidupan dunia ini. Nah, seperti itulah dunia. Seperti seorang musafir yang sedang beristirahat di rumah makan. Beristirahat di pepohonan, tempat teduh. Sehingga dia akan meninggalkan tempatnya, tempat peristirahatannya. Maka dia akan berjalan melanjutkan tujuannya. Nah, itulah dunia. Dzalika huwal fawzul adzim. Dan itulah kemenangan yang sebenar-benarnya, kemenangan yang agung, yang mulia. Nah, setelahnya tentang kehidupan akhirat, tentang neraka. Nah, itu jadi makna busyra, kalimat basyir atau wabasyiri itu adalah kaitannya tentang surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan surga kepada seorang hamba, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya pula. Gitu ya. Jadi
alladzina idza asabathum, yaitu siapa orang-orang yang sabar itu, jadi sifat ciri khas ya. Orang yang bersabar itu apa? Ya, ada ciri-cirinya, ada sifat-sifat khasnya bagi mereka orang-orang yang disematkan makna sabar. Siapa mereka? Yang tatkala mereka mendapatkan musibah-musibah ya. Asabathum, musibah yang sebelumnya tadi. Berapa tadi? Ada berapa musibah yang disebutkan Allah SWT? Syai'in minal khawfi, khauf ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat 5 berarti. 5. Yang pada intinya mewakili semua macam, segala macam bentuk cobaan. Kematian juga termasuk. Rasa sakit juga termasuk, ketakutan, sedih dan seterusnya. Maka ketika mereka mendapatkan musibah yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya atau sebelum ayat ini, mereka akan mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini, lihat perhatikan maknanya. Kita nggak mungkin tahu arti singkatnya, tapi makna dalamnya belum paham kita. Silakan disimak, perhatikan. Sering kita ungkapkan, telah meninggal Bapak Fulan, Ibu Fulanah, di jam ini nanti dikuburkan sekian, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfirlahu dan seterusnya. Apa sih kalimat ini? Memiliki makna apa? Faedah apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini milik Allah, bukan milik kita sendiri. Anak kita, istri kita, suami kita, ayah, ibu kita, siapapun yang ada di samping kita, itu bukan milik kita. Jadi pasti mereka akan kembali kepada yang memiliki mereka. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan mengharapkan lebih dari kepemilikan orang lain. Ketika Anda meminjam barang orang lain, minjam motor orang lain, misalkan pinjam motor mau keluar jalan, jangan malah ngebut-ngebutan. Jangan malah berlebihan dalam penggunaan motor tersebut yang Anda pinjam dari orang lain tersebut. Tidak boleh lebih. Suatu saat Anda akan mengembalikan barang yang Anda pinjamkan tadi. Tidak boleh Anda bawa pulang, tidak boleh diklaim kalau itu punya Anda sendiri. Paham sampai sini ya? Jadi kita ini punya Allah, anak kita, istri kita, semua yang ada di diri kita, dalam tubuh kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang ada di diri kita ini itu karena itu milik Allah Subhanahu wa taala, pasti suatu saat Allah akan mengambil kembali. Kita ini hanya numpang, hanya minjem, hanya mendapatkan sesaat saja di dunia ini. Maka jelas wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, kembali. Di dalam bahasa Arab kita kenal bahasa Indonesia kita kenal susunan kalimat ya, apa SPOK, itu SPOK, subjek, predikat, objek, kata keterangan, betul? Itu runtutan kalimat bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab bisa SPOK, bisa PSOK atau OSPK, dibalik-balik lagi, tapi memiliki makna yang beda. Nah, ini gitu ya. Objeknya didepankan, berarti objeknya dikedepankan. Biasanya kan subjek dulu atau predikat dulu dalam bahasa Arab, predikat atau subjek dulu. Tapi di sini objeknya didahulukan, baru subjek predikat di akhir. Apa maksudnya? Pembatasan. Apa? Inna, sesungguhnya kami, ilaihi. Ilaihi ini objek. Ilaihi ini kepada siapa? Allah. Objek. Kembali kepada siapa? Ya kembali kepada Allah. Jadi sesungguhnya ilaihi, kepadanya, baru kata kerja. Raji'un, kembali. Sesungguhnya kami, kepadanya kembali. Kalau kita terjemahkan secara literal kalimatnya, ya kan? Tetapi secara makna bahasa Arab adalah sesungguhnya
kami ini akan kembali kepadanya, gitu. Akan hanya kembali kepadanya. Jadi ditambahin hanya lah, kalau di dalam bahasanya tinggal ditambahin hanya. Hanya itu hanya Allah gitu loh, tidak kepada yang lain. Itu pembatasan namanya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka na'budu? Boleh enggak ketika dikatakan na'budu iyyaka? Boleh secara bahasa. Tapi tidak boleh ketika dikatakan ini ayat surat Al-Fatihah, enggak. Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini objek. Objeknya dikedepankan, maka memiliki makna pembatasan. Hanya Allah saja kita menyembah, hanya Allah saja kita meminta pertolongan. Tapi kalau dibalik, SPOK jadinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah kepada Allah dan kami meminta pertolongan kepada Allah. Tidak memiliki makna pembatasan. Bisa jadi minta sama yang lain, yang itu sebenarnya kembali kepada Allah SWT, atau bisa jadi menyembah yang lain pula selain Allah SWT. Nyembah selain Allah dan nyembah selain kepada Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Ya. Paham sampai sini? Nah, itu hikmahnya. Jadi kalimat ini. Jadi kenapa mereka bisa bersabar? Karena mindsetnya, pola pikirnya adalah semua ini bukan punya ana. Gitu toh? Ya kan? Semua ini bukan punya ana. Banyak kisah-kisah semacam ini. Ada enggak? Ya, pernah dengar pasti antum ya? Orang yang ketipu sekian miliar, betul? Ketipu sekian ratus juta dan seterusnya. Ataupun kecelakaan, kakinya diambil, ya tadi rusak, tadi hancur. Dia punya penyakit yang uangnya begitu banyaknya habis untuk hanya berobat, banyak kan kayak gitu. Nah dia berpikirnya ya, kalau orang nggak ngerti iman, nggak ngerti makna sabar, pasti akan mengatakan ini Allah nggak adil, Allah nggak sayang sama anak, Allah nggak cinta sama anak. Ini mindset seperti ini salah. Nah orang yang beriman, orang muslim betul-betul meyakini akan keagungan kebesaran Allah SWT, tidak akan berpikir semacam ini. Dia akan berpikir apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, belum rezekinya. Kayak gitu kadang-kadang orang yang mengatakan ketika mendapatkan musibah, ya sudah belum rezekinya. Loh, antum kan ketipu 10 juta, 20 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar. Kok malah ngomong kayak gitu? Ya gimana lagi, bukan rezeki anak. Ya sudah. Mana toh anak juga nggak bisa nyari dia. Mau dia ada kabur. Sudah anak lapor polisi, tapi polisi tidak bisa nangkap. Ya sudah. Ngapain bawa pusing. Kayak gitu. Nah terkadang orang stres, nggak kuat tadi. Stres, akhirnya dia mendapatkan dampak negatif dari kedoliman orang lain tadi. Ya sudah, anggap itu sudah bukan rezeki anak, itu semuanya milik Allah, sudah diambil, musibah ini sudah. Seperti seorang petani sudah berjuta-juta, berpuluh-puluh juta modal untuk menanam suatu tanaman, tetapi ketika sudah dihabiskan semua modalnya, tinggal nunggu pohonnya ataupun tanamannya tumbuh tinggi, tinggal nunggu berbuah, qadarullah ada wabah misalkan, ada hama, mati semua. Marah kan biasanya, marahnya luar biasa. Udah capek, mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, hancur, tidak mengeluarkan hasil, nggak minimal modal kembali, tidak, habis. Dia akan marah biasanya. Tapi logikanya ataupun mindsetnya, pola pikir seorang beriman akan mengatakan ini, ya sudah itu semua milik Allah, Allah nggak menghendaki. Seperti itulah. Banyak. Jadi tolonglah Anda sampaikan kepada antum semua, mindset-mindset seperti ini atau pola pikir seperti ini kita ingat terus. Kita simpen di file otak kita, sehingga tatkala kita melihat kondisi-kondisi tertentu yang musibah yang Allah jelaskan di ayat ini, kita munculkan kalimat ini bukan hanya di lisan saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dalam makna-maknanya. Kalau yang ana miliki ini bukan punya ana, punya Allah. Terserah Allah, kapanpun Allah minta, kapanpun Allah ambil, ana ridho, ana sabar, menerima apa adanya. Ya setelah itu, ya sebelumnya pasti kita juga berusaha semaksimal mungkin, karena tidaklah wa anal fadla biyadillahi may yasha yu'tihi may yasha. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat terakhir, wa anal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Tidaklah keutamaan nikmat-nikmat itu
Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika seakan-akan memang sudah sampai kepada kita kenikmatan tersebut, harta tersebut sudah hampir sampai kepada kita, tiba-tiba kok balik lagi, Allah ambil lagi. Maka katakan yu'tihi may yasha, berarti Allah tidak meridhoi kenikmatan tersebut menghampiri diriku. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan, keagungan, kenikmatan yang begitu agung, yang begitu banyak. Gitu ya? Tolong jangan hanya sekedar diungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja, tapi dalam maknanya. Apa sih makna yang terkandung di dalam ayat ini? Tatkala kita mendapatkan musibah, nah tatkala kita mengatakan perkataan ini, kalimat ini, maka itu salah satu sifat tanda kita insya Allah sebagai orang-orang yang bersabar. Tapi juga harus dihayati dan diamalkan. Jangan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian marah-marah, melakukan suatu perbuatan yang menafikan, meniadakan makna sabar itu sendiri. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Itulah, atau orang-orang itulah, atau mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, keselamatan dari Rabb mereka dan kecintaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ditutup dengan kalimat yang begitu indah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada mereka, memberikan keberkahan, sholawat keberkahan kepada mereka dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang, rahmah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk kan sudah Anda sampaikan, atau hidayah itu kan sudah Anda sampaikan sebelum-sebelumnya. Dibagi menjadi 4. Tapi khusus kita fokus kepada pembagian yang 2 saja. Hidayah taufik, hidayah ar-rusyd. Tahu, masih ingat? Hidayatul taufik dan hidayatul rusyd. Kita bisa duduk di sini, bisa sholat, bisa puasa, haji, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan baik, kebaikan kita lakukan. Itu adalah hidayah taufik. Yang memberikan kekuatan itu siapa? Allah. Sehingga kita bisa sholat, mau menggerakkan hati kita, badan kita untuk sholat, dan seterusnya. Itu kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa ini dan itu dari perbuatan kebaikan. Itu taufik namanya. Kalau rusyd itu ya ranahnya para ulama, atau ranahnya Nabi SAW menyampaikan tentang ilmu hidayah Allah. Gini loh, apa yang Allah cintai, Allah perintahkan, Allah larang, gini. Kita memiliki ilmu tentang itu semua. Nah, pengamalannya apa? Taufik. Ya. Jadi rusyd itu adalah ilmu, rusyd, hidayah rusyd adalah ilmu, hidayah taufik adalah amalan. Dan pastinya semuanya itu rahmat yang Allah berikan. Inayah, pertolongan yang Allah berikan kepada orang tersebut yang diberikan hidayah. Gitu ya? Jadi ayat ini begitu agung ketika menjelaskan tentang makna sabar, menjelaskan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang bersabar, orang yang bersabar adalah orang yang mendapatkan hidayah. Dibalik-balik seperti itu. Paham ya? Ya, syukran. Jadi Anda tekankan lagi, Anda tegaskan lagi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul-betul memiliki makna yang begitu dalam. Sadari semua yang kita miliki akan ada waktunya Allah Subhanahu wa taala ambil, karena itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakum faminallah. Semua yang datang kepada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Nahl pula, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nahl ayat 96. Dan kami pasti, di situ menggunakan kata penegas. Kalau Indonesia kita tambahin pasti. Dan kami pasti. Kalau sudah ada kata penegasan, kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu janji kepada kita semua, apakah kita tidak yakin akan janji Allah? Yakin kan? Pasti.
Ketika Allah memberikan suatu janji, memberikan suatu peringatan, penjelasan, kita pasti yakin secara 100%. Alal ain wa ra's, kata para orang Arab. Betul-betul seyakin-yakinnya. Makanya tatkala penduduk neraka, penduduk sorga masuk ke dalam sorga, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, mereka saling bercakap-cakap dengan menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 38. Bukan 38, 44. Jelas di situ. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan tatkala itu penduduk sorga memanggil penduduk neraka. An qad wajadna ma wa'ada rabbukum haqqan. An wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kita pada percakapan, berarti ayat ini menjelaskan ada percakapan antara penduduk neraka dan penduduk sorga. Banyak ya, ada beberapa ayat tentang percakapan di antara penduduk sorga dan penduduk neraka. Sesungguhnya sungguh kami telah mendapatkan ma wa'adana, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami. Rabbuna haqqo, jelas, nyata, terbukti, bukan bohong, omdo. Apa omdo? Omong doang. Al-Wajab terus bertanya. Jadi ketika mereka menjelaskan, kami loh setelah mendapatkan janji Allah dari amalan soleh kami, yaitu berupa surga, kenikmatan surga. Padahal penduduk surga belum ada ya. Bagaimana pertanyaannya? Jawabannya. Jadi dalam Al-Quran atau hadis banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini. Seakan-akan sudah ada penghuninya di surga itu. Ra'aitul jannata, aku melihat surga itu aktsaruha al-fuqara, banyak orang miskin gitu.
Selanjutnya yang terakhir. Ayat yang terakhir dibawakan oleh beliau, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Surat As-Sajdah 24. Dan kami jadikan di antara mereka, di golongan mereka, pemimpin-pemimpin, orang-orang, manusia-manusia, yahduna bi amrina, mendapatkan hidayah dalam perkara urusan kami, perkara agama kami, agama Islam. Mereka mendapatkan hidayah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Jadi ada kaitan yang begitu kuat erat antara hidayah dan sabar. Diulang lagi di sini. Tadi kan surat Al-Baqarah tuh. Ini surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini sunnahnya dibaca di subuh hari Kamis. Jumat. Misalkan ini Kamis, besok Jumat, nah subuh besok. Ya, Jumat. Itu sunnahnya Nabi SAW. Di rakaat pertama surat Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Nah, ini sering kita baca. Karena memiliki makna yang begitu dalam, masalah akidah, masalah yang lainnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, satu, lama sobaru, tatkala mereka bersabar. Jadi sabar, hidayah, sabar. Berarti kalau kita menginginkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, maka berusahalah. Cara yang harus kita lakukan pertama kalinya apa? Berusaha untuk bersabar. Insya Allah Ta'ala Allah berikan hidayah, taufik, memudahkan kita semua untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kenapa mereka mendapatkan hidayah? Kenapa mereka bisa sabar? Karena mereka yakin, gitu ya. Karena mereka apa? Yakin dari ayat-ayat yang datang kepada mereka, ayat-ayat kami yang datang kepada mereka. Berarti syarat atau cara, metode mudah untuk bisa bersabar kan banyak tuh. Salah satunya ayat ini. Apa? Yakini kabar-kabar yang penjelasan-penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Yakinin aja. Insya Allah bisa bersabar. Yuqinun, ini Allah tegaskan di sini. Mereka itulah orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. Sebaliknya, kalau nggak yakin, tidak mungkin bisa bersabar. Susah untuk bersabar. Orang yang nggak yakin akan kabar Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu kan hanya ada dua, insya sama khobar. Insya itu hukuman atau aturan-aturan. Kalau khobar itu kabar, penjelasan-penjelasan tentang kisah-kisah, kejadian-kejadian, itu insya. Khobar, insya perintah, larangan, hukum-hukum. Itu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya dua saja, memiliki makna dua besar. Apa? Insya dan khobar. Insya hukum atau khobar penjelasan, keterangan-keterangan, kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Yuqinun gitu. Jadi sebaliknya orang-orang yang tidak meyakini ayat Allah tidak akan mungkin bisa bersabar. Sebaliknya justru kafir, ya. Kafir kepada mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang semacam ini. Contohnya surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebab orang itu bisa masuk neraka jahanam adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kafir, menolak. Kafaru bi ayatina, menolak ayat-ayat kami, berpaling dari ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim. Mereka adalah orang-orang yang atau penduduk neraka jahanam. Nah, banyak ayat yang semisal ayat seperti ini ya, seperti itu. Oh, masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi. Itu cukup di situ sampai situ surat As-Sajdah.
Kemudian ini sudah berapa lama nih? Setengah jam sudah ya? Jam setengah 2. Kita akhiri di surat atau ayat yang terakhir, surat Az-Zumar ayat 10. Nah, ini jadi pembahasan penting bagi kita, yang sering kita ulang-ulang, sering dijelaskan oleh beliau di awal-awal pembahasan pasal ini. Yaitu apa kata beliau? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dijanjikan, akan dipersiapkan pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas. Nah, pahala itu macam-macam kadarnya yang Allah berikan kepada seorang yang bisa mendapatkannya setelah mendatangkan amalan. Kata Nabi SAW, hasanatan kamilatan. Jadi man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, sering dibahas ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama, hadis yang ke-11, agak nggak tahu mana, nggak tahu. Ya sekitar gitulah. Jadi kata Rasulullah SAW, seseorang tatkala ingin melakukan suatu kebaikan, kemudian luput, tersibukkan dengan yang lainnya, nggak jadi kan melakukan suatu kebaikan, maka Allah sudah kasih dia satu kebaikan sempurna, bukan nggak sempurna ya, sempurna. Jadi ada kadarnya satu. Setelahnya Nabi SAW mengatakan 1, 10, atau 700 kali lipat. Ada nominalnya. Nah, khusus pahala orang yang bersabar tidak terbatas. Kalau tidak terbatas berapa? Pasti banyak, tidak mungkin. Sesuatu yang nggak terbatas sedikit, tidak mungkin, betul? Pasti sesuatu yang tidak terbatas, banyaknya nggak ketulungan, nggak bisa dihitung berapa kebaikan pahala yang akan dia peroleh dari orang-orang yang bersabar. Nah, dari sinilah kemarin saya jelaskan bahwasanya kenapa orang mendapatkan musibah itu malah syukur gitu ya. Malah bersyukur karena dia pikirannya seperti ini. Ya ini, ayat ini, berangkat dari ayat ini. Saya ketika kecelakaan seperti ini, misalnya di kecelakaan nih, sakitnya luar biasa pastinya kan? Jatuh aja, kesilet aja sakitnya luar biasa, kena pisau sedikit. Cuman nahan aja rasa sakit ini, diem gitu aja. Jangan marah-marah, jangan macam-macam, gerundel dalam hati, berutuan. Cuman nahan itu aja, tidak usah melakukan hal itu. Dapatkan pahala yang begitu banyaknya. Masya Allah, kan mikir gitu. Enak nian gitu kan. Gampang nian, logikanya kan gitu. Sedikit tapi hasilnya begitu banyaknya sampai nggak terhitung. Mudah nggak kalau kita misalkan lagi motong bawang cetret gitu ya, sedikit aja satu, nggak sampai 1 senti kena jari. Terus gitu. Cuma nggak marah aja sudah, nggak ngomong kotor dan seterusnya, marah-marah, mecah piring. Jangan lakukan itu aja, diam aja sudah, diam. Kemudian kita berpikir sejenak, ya Allah enak niannya dapat surga, cuman belah kata, ya jangan malah dibelah-belah nanti di lokal, enggak, bukan itu maksudnya, kayak Syiah gitu kan, dipecah-pecahin kepalanya kan. Seperti itu. Jadi banyak para ulama mengatakan bahwasanya kalaulah amalan kita itu sebanding dengan surga itu, kalau dijual, diberikan kepada kita semua sesuai dengan kadar nilai dari amalan kita, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan surga. Mustahil kita bisa mendapatkan surga kalau Allah samakan kadarnya, ya, nominalnya, jumlahnya, kuantitasnya dari amalan kita. Susah untuk tidur pasti, susah untuk makan, susah, tidak bisa istirahat. Kenapa? Susah cari surga ini, amalan banyak. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan sedikit dapat banyak. Dapat berlipat-lipat. Nah, dari sini dia berpikir sehingga dia bisa bersabar, maksimalnya dia bersyukur atas rahmat Allah, kebaikan
Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan ayat ya. Jadi makna sabar di dalam Al-Qur'an. Sampai di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayat. 3 4 5 6 7 8 9 10 ayat ya. Malah banyak banget kalau kita mau baca Al-Qur'an, apalagi ketika Ramadan tuh ya, disunahkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, pasti nanti sering banget menemui kalimat sobaro. Banyaknya luar biasa. Itu menunjukkan bahwasanya sifat sabar amat sangat ditekankan, dimiliki oleh seorang muslim. Begitu pentingnya perkara sabar ini. Yaitu tadi sudah Anda katakan, beliau menempatkan bab akhlak ya, pertama kalinya apa? Perkara apa? Sabar. Karena perkara sabar tidaklah akan membuka jalan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan Selasa depan tentang keterangan Nabi alaihi salatu wassalam tentang makna sabar. Nanti di rumah gitu Mas Jihan ya. Di rumah aja nanti. Biar antum enggak sibuk tanya-tanya terus. Judulnya apa? Makna sabar di dalam hadis Nabi. Gitu aja. Nah, itu semuanya nanti hadis, kecuali ada beberapa ayat aja. Nanti kita di situ akan kita lihat kisah-kisah zaman dahulu ketika mendapatkan musibah. Begitu mengerikannya mereka mendapatkan musibah sampai ada yang dibelah-belah, mereka tetap bersabar. Insyaallah pekan depan ya, Selasa depan. Tentang kisah dari Nabi SAW tentang kesabaran umat-umat sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Dibelah-belah, disisir sama besi ya. Jadi sisirnya itu dari besi, ditarik, dimasukkan ke dalam kulit, tarik sampai kelihatan tulangnya. Coba misalkan suruh, kamu mau nggak masuk atau kafir, murtad dari agama Islam? Kalau enggak, tarik, tarik. Enggak mau, tetap teguh dalam pendiriannya. Ada juga nanti kisah Muhammad bin Abdullah, yaitu di zamannya Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia, atau bukan Persia, Roma. Itu digoreng ya, digoreng. Orang ceritakan di tempat lain. Digoreng, Masya Allah, betul-betul mengerikan. Betul-betul digoreng minyak panas. Tapi mereka tetap bersabar. Karena apa? Karena mindsetnya tadi bagus. Ya, sebagaimana beliau sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Berkaitan dengan ayat yang Ustaz sebutkan tadi pada surat As-Sajdah ayat 24 Ustaz ya. Ya. Nah, di situ disebutkan dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Maksud dari pemimpin-pemimpin itu pemimpin-pemimpin negara atau seluruh Ustaz? Terima kasih. Ya. Umum Ustaz. Karena a'immatan, di situ Allah SWT menggunakan kata nakiroh tanpa alif lam. A'immatan, kalau tanpa alif lam dia global, mencakup segala makna pemimpin. Pemimpin yang terkecil siapa? Ya kita sendiri. Ketika kita sendiri yang memiliki kuasa dalam pengaturan badan kita. Juga termasuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di tengah keluarga kita. Contoh dari keluarga kita. Kemudian ayah, seorang ayah. Semuanya pemimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu pemimpin. Jelas kan? Dijelaskan dari hadis yang lain. Kalian itu pemimpin semuanya. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan ditanya dari apa yang kalian pimpin. An ra'iyatihi. Dari apa yang kalian lakukan. Yang kalian pimpin. Terlebih-lebih lagi, puncak-puncaknya lagi, seseorang yang diamanai akan kekuasaan mengatur seluruh umat ataupun di daerahnya. Yaitu tadi presiden yang luas, kemudian gubernur, bupati dan seterusnya, polisi, semuanya yang memiliki amanah. Itu masuk di dalam ayat tersebut. A'immata yahdu bi amri, yahdu nabi amrina.
Yang mana mereka menegakkan amrina. Di situ ada penegasan lagi, amrina. Amrina itu ya perkara agama kami, yaitu agama Islam menerapkan semua apa yang Allah perintahkan dan betul-betul menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, lamma sabaru, dan mereka bersabar. Jadi apa? Hidayah memiliki makna sabar, sabar memiliki makna hidayah, betul? Dan kesabaran itu dibutuhkan tatkala menegakkan agama Islam. Bi amrina lamma sabaru. Seperti itu. Tidak mudah. Kal qabdi 'alal jamrah. Jadi kita ini beragama seperti memegang bara api di tangan kita. Pasti ada godaan-godaan, cobaan-cobaan yang mana kita tetap harus teguh untuk selalu bertahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum sifatnya, apalagi yang khusus tadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Apa hubungan akidah dan akhlak, dan mana yang lebih didahulukan untuk dipelajari? Bagus. Kalau Anda simak di kajian pertama kali pembukaan tentang pentingnya akhlak, itu pasti akan terjawab jelas, betul-betul jelas di sana. Ketika disebutkan secara kesendiriannya, ketika kalimat akhlak digandengkan kalimat akidah, gitu ya. Misalkan sudah disampaikan itu ya, jelas banget itu. Dalam suatu hadis Nabi SAW menggandengkan makna akidah dan din, agama. Maka di situ mencakup pengetahuan ilmu, terkhusus pengetahuan masalah akidah yang terpenting. Ketika disampaikan secara satu teks dua kata yang mengandung makna sinonim, persamaan, maka memiliki makna khusus. Tapi kalau dipisah gitu, dua kalimat ini sebenarnya sinonim, persamaan kata, tapi penyebutannya hanya satu, maka kata yang lain mencakup masuk dalam kategori kata tersebut. Maka ketika kita sebutkan akhlak ya akidah, akidah ya akhlak, kalau mau dilihat ditinjau dari makna yang khusus, maka akhlak adalah perbuatan, ya kan? Perbuatan seorang hamba dari kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kalau akidah adalah amalan, keyakinan di dalam hati. Di dalam hati. Jadi akidah itu memiliki makna khusus. Apa memiliki makna khususnya? Yang ada di dalam hati. Yakin dalam masalah iman. Ya kan? Yakin dalam masalah iman. Itu kita harus yakini. Kalau Islam itu amalan. Islam itu apa? Amalannya. Makanya rukun Islam ada berapa? 5. Cek semua. Itu amalan semua kan? Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, itu amalan lisan. Yang terlihat ya. Lisan ini kan terlihat suaranya. Terdengar bukan terlihat. Yang bisa dirasakan. Kemudian wa iqamis sholat. Jelas. Wa ita'iz zakat jelas. Itu perbuatan badan. Yang terlihat. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajil bait, haji. Itu masuk semua dalam perkara-perkara amalan. Nah, kalau iman ada berapa? 6. Nah, semuanya itu iman kepada Allah, wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir, itu kaitannya dengan keyakinan hati. Maka itu makna khususnya. Tetapi kalau dipertanyakan mana yang penting, maka perkara akidah lah yang paling penting untuk dipelajari. Ya. Karena kaitannya dengan keyakinan seseorang. Tidaklah ketika Nabi SAW berdakwah, ini yang disampaikan. Jauhi peribadatan selain Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan, akidah. Penting, karena itu yang pertama kali disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah pada saat itu beriringlah makna akhlak. Ketika akhlak, jadi akhlak kepada Allah kan gitu akhirnya. Kalau kita beribadah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, itu tidak memiliki akhlak kepada Allah, kayak gitu. Nah, akhlak yang benar adalah apa? Beribadah pada Allah. Jadi memiliki makna yang kuat antara akhlak dan akidah. Tapi kalau mau disendirikan, dia akan memiliki makna khusus, yaitu masalah keyakinan. Kalau akidah, ketika
Disebutkan mana akhlak, dia perbuatan, amalan. Paham sampai sini? Jadi ditinjau dari makna yang sama mereka atau kedua kata ini memiliki kaitan yang erat, ketika dilihat dari perbedaan yang khusus, maka memiliki makna yang berbeda. Paham sampai sini? Wallahu ta'ala. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Ustadz, jika seseorang mencoba untuk sabar, tetapi terkadang ada yang terbetik di dalam hati. Kenapa aku diberi cobaan seperti ini? Tapi segera istighfar. Apakah ia berdosa? Dan apa masih ada pahala sabar walau ada sedikit yang terbetik di dalam hati seperti itu? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustaz. Barakallah. Tetap dikategorikan Anda termasuk orang yang bersabar karena ada usaha walaupun sedikit. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu adalah bukan hanya endingnya tetapi usaha kita. Sebagaimana penjelasan para ulama tatkala seseorang, ini sangat ma'ruf penjelasan ini tentang sifat riya dari seseorang ketika beribadah salat. Pertama, barang siapa, ada 3 permasalahan, silakan diperhatikan. Sama juga hukumnya dengan apa yang Anda tanyakan. Ketika seseorang hendak sholat, niatnya riya. Niatnya riya. Di awalnya tuh betul-betul niatnya riya. Qadarullah pas mau datengin calon istrinya yang ingin dinikahi, menemui calon mertuanya, pas duhur adzan, biasanya nggak sholat jamaah tuh dia kan. Ya udahlah, ya. Karena calon mertuanya rajin ke masjid, demi mertua, kayak sholat. Jelas-jelas riya, maka amalannya tidak diterima dan dia mendapatkan dosa syirik kecil. Itu satu. Kedua, jelas tidak diterima ini jelas. Kedua, ini dibahas para ulama tentang permasalahan akidah syirik kecil. Karena Nabi SAW mengatakan, akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti adalah syirik kecil. Apa yang syirik kecil itu ya Rasulullah? Yaitu riya atau sum'ah, suara. Kedua, awalnya niat lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, salat. Salat ternyata kok ada suara deheman ya, atau suara seseorang yang diagungkan atau siapalah gitu, dicantik-cantikkannya, dibagus-baguskan sholatnya. Biasanya Allahu Akbar, malas, lemas, ketika ada seseorang yang ingin dia tampakkan amalan dia cantikkan. Jadi toro'a alaihi riya. Riya datang di tengah-tengah perbuatan amalan solehnya. Kemudian dia tidak menolaknya, tidak jahada ala raddihi, tidak ada kekuatan dalam hati dia untuk melawan riya yang datang tadi dari setan tadi. Tidak ada sama sekali. Lanjut aja terus. Gitu kan? Mantap gitu kan? Apalagi di bosnya dan seterusnya. Maka sepakat para ulama amalannya ditolak. Amalnya ditolak, sepakat. Ketiga, awalnya niat lillah. Ketika di pertengahan datang riya kepada dia, toro'a alaihi riya, datang kepadanya riya, penyakit riya, kemudian dia dafa'ahu. Tapi susah, namanya dunia kan, dunia itu masya Allah memang betul-betul ngeri banget, begitu terang benderang di hadapan kita itu, walaupun kita terus lawan tuh, terus dia ngejar terus, ya kan? Tapi ada kekuatan dalam hati kita walaupun sedikit untuk melawan kekuatan yang besar dari setan tadi. Jangan, dalam hati kita tuh betul-betul tidak mau, sedih kalau saya riya ini, takut kalau riya ini. Sedikit aja ada perlawanan dari kita, kesadaran diri kita ingin melawan setan tadi dari riya yang dia bawakan, maka sepakat para ulama, dia atau ibadah yang dia lakukan sah. Ya paham ya? Kayak gitu. Jadi apa yang Anda katakan tadi insya Allah mendapatkan pahala sabar walaupun terbetik, tetapi namanya itu di manusia itu apa? Lemah ya. Terkadang
dia dalam masa-masa yang lemah, masa-masa yang kuat, maka pada saat itu terkadang terbetik dalam hatinya mungkin perkataan-perkataan yang menafikan, meniadakan makna sabar, tapi dia berusaha untuk menolak. Padahal Allah nggak boleh melarang ini apa yang saya katakan dalam hati ini. Dia lawan, insya Allah tetap mendapatkan pahala orang yang bersabar. Bagaimana 3 bagian tadi, 3 macam orang yang mendapatkan cobaan riya tadi. Allah Ta'ala. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang hadis 3 kelompok yang didoakan dengan kejelekan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana 3 orang tersebut, yang pertama orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Yang kedua orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi ia masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga orang yang disebutkan di hadapannya nama Nabi SAW tetapi dia tidak bersalawat kepadanya. Nah Ustaz, pertanyaannya pada nomor kedua Ustaz, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi ia masuk neraka. Maksud dari masuk neraka itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kaitannya dengan orang tua, dengan akhlak kita kepada kedua orang tua. Anda juga sedih karena masalah orang tua nih, karena ada di sini di sana. Jadi susah untuk berakhlak mulia kepada orang tua kalau orang tua itu tidak ada di rumah atau tidak ada bersama kita, ya, kecuali dengan HP dan komunikasi, samalah seperti itu. Nah, orang yang paling berhak untuk merasakan akhlak mulia yang kita miliki adalah orang tua. Perlu diperhatikan itu. Jadi orang yang paling berhak kita perlakukan kebaikan orang tua, ingat itu. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan hanya ya istri atau suami kita atau anak kita. Tapi yang paling berhak, maksudnya apa? Semaksimal mungkin. Jangan tatkala sama anak atau istri begitu baiknya luar biasa, tetapi ke orang tuanya, ibu dan ayahnya biasa-biasa saja. Harus mereka yang lebih maksimal kita baiki. Karena para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man ahakun nas bihusni sahabati, jelas. Kata para sahabat, ya Rasul, siapakah manusia yang ahakun nas, yang lebih berhak kebaikan yang aku harus berikan kepada mereka? Siapa? Ibu. 3 kali baru bapakmu, ayahmu. Jadi itu maksudnya. Terkadang mindset kita terbalik. Orang yang dekat di rumah kita, yaitu anak istri kita, orang ibu kita atau istri kita, suami kita, saudara-saudari kita, itu yang kita luar biasa baiknya. Di luar teman bisnis kita, bos kita begitu luar biasa baiknya. Tapi kalau sama orang tua kok biasa-biasa saja. Itu yang menyebabkan hadis itu. Yang meremehkan perkara ini, itu karena mindsetnya kebanyakan orang seperti itu. Apa sih yang kita harapkan dari orang tua coba dalam masalah dunia? Warisan. Tidak semua orang tua memiliki warisan. Pas dapat warisan baru kita tidak berbuat baik lagi. Kalau bos jelas kita dapat gaji terus sama dia tiap bulan. Maka mau tidak mau harus baik sama dia. Tidak mau saya melakukan satu kezaliman kepada bos. Tidak mungkin, susah kan gitu ya. Pasti saya dipecat dan seterusnya. Takut. Tapi pemikiran yang seperti ini, filosofi mindset yang seperti ini salah. Sehingga itulah yang menyebabkan banyak orang masuk neraka ya, yang betul-betul mendapatkan azab, mendapatkan kehinaan dunia dan di akhirat karena meremehkan perkara orang tua. Maka marilah kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Kita diberikan kekuatan untuk kita berbakti kepada orang tua. Kita jauh, tidak di sini. Ya, kalau kita berpikir itu, ya salah satu mindset yang sering muncul di benak banyak kaum muslimin adalah tatkala mereka tua. Mereka tua. Kalau sudah tua itu kan sudah kembali lagi ke
masa-masa anak-anak. Wah, kita kembali kepada fisik, walaupun fisiknya tidak seperti anak-anak, tetapi perilakunya seperti anak kecil. Pasti kita akan ini harus itu. Nah, seseorang anak biasanya kalau ngurusin orang tuanya, ketika sakit parah harus nyebokin, harus mandiin, harus ini, harus itu. Biasanya terbetik di dalam hati. Terbetik dalam hati seorang anak mengurusi orang tuanya, apa kira-kira? Mohon maaf, apa? Semoga kapan ini selesai, kapan cepat mati, betul? Padahal anak, punya istri yang diurusin, ngurusin orang tua. Orang tua ngapain sih? Apa manfaatnya apa sih? Ntar lagi mati gitu. Tapi kalau anak karena urusin, nanti besar bisa jadi ini, bisa ngasih anak kayak gitu. Nah, ketika ngurusin anak atau orang tua dibalik, dulu orang tuanya ngurusin dia ketika kecil, apa pemikiran orang tuanya? Nya dicebok, dibersihin, dicebok, dicuci, dibersihkan, bajunya dibersihin, dicucikan, makanannya disiapin. Bahkan terkadang orang tua atau ayah ibu kadang lebih mengedepankan makanan untuk anak-anaknya. Mereka tahan untuk lapar, nanti dulu makanlah, penting anak-anak dulu, dan seterusnya. Biar cepat gede, doanya bagus kan? Biar cepat gede, pinter, sehat, tidak. Tapi ketika dia besar, diganti, dibalik, ngurusin orang tuanya, omongannya, harapannya, kapan orang tuanya atau orang tua saya cepat, gitu. Jadi kita berpikir di situ, sehingga ya mindsetnya di situ, sehingga itulah penyebabnya apa? Hadis itu keluar, secara hikmahnya seperti itu. Maka penting ya, jadi kita belajar agama ini yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari agama yang kita miliki. Akhlak yang kita miliki orang tua. Jangan ketika di hadapan orang tua kita sombong, mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita ngerti ini, ngerti itu, Al-Quran ini, ngerti semuanya. Ketika di hadapan orang tua, sombong, diajak debat, dan seterusnya. Walaupun orang tua bertentangan dengan kita, ya jelaskan nasihat-nasihat secara lembut, secara baik, jangan malah kafir-kafir, neraka-neraka dan seterusnya. Itu ya. Maka perkara orang tua sangat penting dalam perkara atau dalam agama Islam. Baik, silakan. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ini di luar tema tapi sedang dibahas di medsos. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya sumpah pocong dalam tinjauan syariat Islam? Sumpah pocong tidak ada. Sumpah pocong tidak ada. Jelas-jelas itu perkara yang bid'ah, yang baru dalam perkara agama Islam. Ya ada-adakan ya seseorang ketika ingin mengutarakan janjinya ataupun ya sumpahnya, kalau dia ingin menyangkal tuduhan ini tuduhan itu sehingga dia harus mengenakan kain kafan gitu ya, kemudian disumpah walaupun di atas Al-Quran ataupun disebutkan nama Allah, perkara atau perbuatannya yang itu salah, betul-betul salah. Cukup dengan mengatakan wallahi aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ana seperti ini, jelaskan. Tetap harus menyebutkan nama Allah. Ya biasa kita aja, nggak usah susah-susah harus ini harus itu, sumpah pocong lah sumpahnya itu tidak ada. Cukup dengan mengutarakan kalimat wallahi, tallahi dan seterusnya. Tidak perlu yang seperti itu ya. Allahu ta'ala. Yang di sini tidak ada? Tidak ada. Atau mau ditanya? Ya, silakan. Berkaitan dengan riak tadi Ustaz, itu kan ada 3 tadi Ustaz jelaskan. Itu kalau misalnya riaknya itu di awal amalan, terus di pertengahan amalan itu niat kita berubah jadi ikhlas, itu gimana Ustaz? Ya, bagus. Jadi di awal dia riak, kemudian bertobat, ya sadar ketika dia di tengah-tengah sholat, maka amalnya diterima. Karena secara hukum fikih tidak masuk di dalamnya hukum riya amalan hati.
Ya, amalan hati, riya. Riya itu kan keikhlasan ya. Jadi tidak ada di dalam bab-bab fikih itu syarat sholat adalah ikhlas. Itu sudah hukum akidah, harus ikhlas memang. Tetapi yang ditinjauan fikih adalah yang dohir. Niat itu satu. Yang kelihatan maka dihukumi sah-sah. Sah gitu, dihukumi sah. Maka walaupun di awal dia tidak mendatangkan keikhlasan, maka tetap dikatakan sah secara hukum fikih. Secara hukum fikihnya ya. Kecuali dia kabarkan kalau ana riya dari awal sampai sampai akhir. Jelas itu kita hukumkan tidak diterima karena itu menafikan amalan. Secara hukum fikih sah dia, tidak usah diulang. Tetapi pertanyaannya apakah diterima? Apakah dapat pahala? Kan gitu. Maka secara hukum fikih jelas sah diterima amalan dia, tetapi apakah diberikan pahala atau tidak? Diterima di sini maksudnya tidak harus mengulang. Nah, kasusnya adalah tatkala dia riya di awal jelas-jelas riya, kemudian di tengah-tengah dia sadar pentingnya ikhlas dan seterusnya, apakah harus dibatalkan? Kan gitu pertanyaannya. Batalkan kemudian ulang lagi. Ya kan? Harus seperti itu kan? Apa pada intinya pertanyaan antum kan? Tidak perlu. Langsung aja tobat istighfar. Lawan itu riya dari awalnya sampai usah semaksimal mungkin untuk melawan riya sampai akhir sholat tersebut. Insya Allah pahala keikhlasan yang dia usahakan walaupun diserang dengan riya, insya Allah akan didapatkan pahala, diganjari kebaikan dari amalan sholat dia, tetap dapat. Asalkan pada intinya dia ada usaha untuk melawan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak perlu diulang gitu ya. Tidak perlu diulang. Awalnya riya, Allahu Akbar. Sudah mau selesai, ingat astagfirullah. Tak boleh kayak gini karena riya ini ya. Ya dah, tak batalin lah, batal, ulang lagi. Tak perlu. Terus lanjutkan istighfar, minta ampun. Itulah karena manusia seperti itu. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat imannya. Kalau kita katakan suruh ulang, maka dia akan mengulang lagi. Paham maksudnya? Dia akan mengulang lagi, nggak selesai-selesai sholatnya. Itulah waswas syaitan. Paham maksud ana? Contoh misalkan riya, Allahu Akbar. Nggak riya, dilawan riyanya. Batalin sudah dapat 2 rakaat. Batalin gitu kan? Karena tadi di awal riya, di tengah-tengah nggak riya. Ulang lagi, Allahu Akbar. Nggak riya kan? Sudah mulai bertobat ya. Allahu Akbar. Datang lagi riya. Riya itu menghilangkan ikhlas kan? Batalin lagi. Pasti namanya setan pasti seru terus. Pasti terus setannya itu, enggak mungkin diam. Datang lagi itu namanya waswas. Akhirnya yang sering kita lihat orang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah diulang-ulang terus. Karena waswas setan yang membisikkan dia enggak sah, enggak cukup, enggak ini kurang. Itu setan. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.